Fahmi bisyaukin itu hatam dalam seminggu. Fa itu adalah Fatihah sampai An-Nisa. Suratul Fatihah sampai Surat An-Nisa itu terakhir juz 6. Kemudian mim itu Al-Maidah sampai At-Taubah. Juz 6 sampai juz 11. Ya, fami. Ya-nya adalah surat Yunus sampai surat An-Nahl juz 11. Nah, kemudian ba itu surat Al-Isra, Bani Israel juz 15 sampai Al-Furqan juz 19. Aja juz 15 sampai juz 19. Kemudian Shin itu surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Syu'ara Yasin juz 23. Terus wawu adalah surat As-Saffat. Jadi was-saffati saffa, wawu. Was-saffat sampai surat Al-Hujurat juz 23 sampai juz 26. Juz 26. Kin yaitu surat Qaf sampai surat An-Nas. Shadaqallahul azim. Ini Allahul azim. Alhamdulillah. Jadi ini metode kalau jenengan ingin biar gak berat. Kalau orang itu punya wazifah itu kalau mungkin pertama kali ya berat, tapi kalau sudah biasa, just kalau gak ngelakukan malah gak enak. Pingin ngodoi, ya itu nanti insya Allah akan muncul aura jenengan, ya kan? Sinar jenengan yang jenengan tuh malam-malam itu bersinar ya, karena bawa lampu. Nah ini. Bon. Mulai kegiatan jam berapa ini? Oh. Alhamdulillah. Mulai nih baterainya low. Ini alhamdulillah. Bismillah, mulai kegiatan RTQ ini. Persiapan mengajar dulu ya. Persiapan mengajar. Mana tadi selanjutnya? Yang sebelumnya dulu, nomor 5, siswa atau santri. Sebagai siswa atau santri harus pertama untuk belajar, mempunyai minat belajar. Ya. Ini minat ini penting ya. Nah, makanya ada kantor tadi supaya berarti kalau daftar berarti minat ya kan. Kalau nggak ada kantornya mau daftar ini mau ngaji lah, nggak ada guru nih mau daftar ya wes gak sido wes, ngono ya. Akhirnya gak sido ngaji. Jadi ini minat ini satu fadl ya, satu anugerah dari Allah. Orang itu diberi minat untuk belajar. Rajin dan tekun belajar. 4, jangan berteman dengan teman yang malas. 5, pilihlah teman yang rajin, semangat belajar dan berkelakuan yang baik. Bon, berikutnya ini guru yang paling tahu ya kan tentang anak itu. Persiapan mengajar. Ya ini yang penting kita lakukan. Pertama adalah kehadiran. Guru hadir 5 menit bel masuk. Nah, ini sebagai contoh. Nah, jadi kadang ada alasan guru itu telat ya kan. Karena nanti kalau guru itu kan yang ngoprai dulu biar anaknya masuk dulu ya. Masuk gurunya masuk nanti siapa yang ngoprai gitu. Padahal ya tadi nggak ngoprai padahal ya kan. Jadi artinya guru hadir itu masuk di TPQ ya 5 menit sebelumnya supaya itu jadi contoh. Jadi contoh. Kita jangan menyamakan ketika Jumatan. Oh, Jumatan kok
khotibnya kok terakhir datangnya. Iya, kalau khotibnya duluan siapa yang mau diceramai kan gitu ya. Nah, anak ini perlu contoh, anak ini perlu figur panutan, sehingga guru sebagai figur panutannya ya menunjukkan untuk datang dulu. Kedua, berpakaian sesuai syariat Islam, seragam guru dan siswa. Gurunya kok gak seragam, ya anaknya ya jangan disalahkan kalau gak seragam. Suruh masukkan bajunya gak dimasukkan ya kan, ya karena gurunya mungkin tak begitu. Yang ketiga, bersalaman, memandang dan mendoakan santri-santri, mencium tangan ustadzah dengan hidung ya. Jadi ketika ini yang langsung dicontohkan sama Mbah Yai Ulil Albab itu. Jadi salaman itu betul-betul melihat anak yang kita salami itu, kemudian mendoakan ya kan, hati kita mendoakan. Kemudian suruh nyium, jangan pakai nyium kan betul-betul ihtiramnya ya, menghormatinya, memuliakan. Jadi makanya guru harus pakai minyak wangi tangannya. Kalau baru makan pindang, makan terasi, jengkol, ini bahaya. Anaknya langsung semaput semua nanti. Ya. Jadi anak itu disuruh diajari untuk nyium tangan supaya betul-betul dengan tunduk, dengan hati yang betul-betul hormat, tapi gurunya ternyata gak pakai minyak wangi. Ya ini langsung aja. Ya. Bon. Ini cara supaya efektif. Jadi kalau kita itu tangan kita dicium, itu hati kita langsung tersentuh. Kalau hati kita tersentuh langsung otomatis kita tuh pingin mendoakan. Tapi kalau ini ya tangannya ditempelkan di pipinya atau di mana? Di jidatnya atau kan gak ditempelkan, ditempelkan gitu ya, nanti asarnya berbeda, kurang hormat terhadap guru. Ini yang disampaikan oleh Mbah Yai Ulil begitu. Jadi kita punya ta'aluk, nyetrum dengan guru itu ya ketika seperti itu yang dalam keadaan yang sempurna seperti itu ya. Sebenarnya ini udah boleh tapi kurang sempurna. Berikutnya mulai kegiatan RTQ, berbaris di halaman. Kondisikan siswa, salam dengan suara keras dan benar. Ya, ini harus jelas, harus tegas, lantang. Karena kalau orang itu diberi salam harus menjawab. Ya, hukum menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Memberi salam sunnah. Jadi kita memberi salam sunnah, tapi orang yang mendengarkan salam wajib. Maka harus kita jangan assalamualaikum sampai di sana nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akhiri ya. Ya itu ketika apel. Kemudian setelah salam pembuka baru tawassul dengan suara keras. Tawassul suara keras supaya anak itu juga mendengar, dan ketika anak itu biasa mendengarkan tawassul, lama-lama hafal. Kemudian baca Al-Fatihah dengan suara keras. Ini juga yang keras, yang baik, yang bisa membaca, yang baca itu yang bagus gurunya. Jangan cepet-cepet, yang tahqiq. Selanjutnya sekedar membaca materi hafalan. Ketika di akhir itu nanti ya evaluasi sedikit apa bacaan hafalannya, mungkin surat-suratan, doa-doanya apa, satu saja kita baca, tapi rutin satu surat, satu doa, rutin tiap mau pulang, insya Allah baik. Yang ketujuh, mengakhiri apel. Mengakhiri apel atau upacara tadi. Yang kedelapan, mempersilahkan siswa masuk kelas. Berikutnya mengakhiri kelas. Ini mengakhiri kelas
para guru diharapkan pertama memberikan pesan-pesan atau nasihat, kedua doa mengakhiri belajar. Ya. Kemudian salam ketika bersalaman dengan memandang, dengan mengucapkan barakallahu fikum, ya, ahsanallahu ilaikum, terserah. Yang penting mendoakan. Ya, jadi kompak ya, barakallah, ya. Itu luar biasa insya Allah. Kemudian penguasaan administrasi ketertiban, mengisi absensi guru, mengisi absensi santri, mengisi prestasi santri, mengisi buku penghubung wali santri, setidaknya HP orang tuanya. Berikutnya memberi paraf di buku kontrol, ya, bisa L lancar atau BL belum lancar, L-min atau apa lagi? Biasanya apa? Oh iya, huruf A, B, C, dan yang nggak baca Z, ya kan? Ada Z? Nggak ada ya. Pokoknya ini disuruh baca nggak mau, malah ganggu nih koncone ini kayak Z ya. Pencapaian materi dalam satu hari anak bisa maksimal 5 halaman. Nah ini. Jadi 5 halaman itu kalau bisa anak tuh sudah, ya, kalau belum lancar 1 halaman, ada yang belum lancar jangan dinaikkan dulu. Ya, anak betul-betul lancar 1 halaman itu baru naik lagi. Ini sebenarnya kondisional ya. Kalau anaknya kok gak iso, ini waktu nentek misalnya, ya masih dapat 1 halaman. Ya 1 halaman ditelatenin gitu. Ini kan maksimal, ya, maksimal. Nah, kemudian suara keras. Jadi di Kudus itu terkenal. Jadi orang itu pingin sukses belajar yang bu'a, itu belajarnya harus buka mulut, suara keras. Buka mulutnya, jangan gitu ya. Ini berarti nggak buka mulut. Terus suara keras, lantang. Ya ketika ditunjuk baca ya lantang maksudnya gitu. Kok terus bareng-bareng terus, kan ada saat klasikal, ada individual gitu ya. Klasikal bareng-bareng ya kita sekedarnya ya. Artinya nanti pas individual suaranya udah habis nanti ya. Yang penting tetap semangat gitu. Sopan santun, tidak ragu dalam menentukan keputusan, anak salah langsung ditegur dan tidak menunggu selesai baca. Ini anak salah bacaan 1 lafadz langsung ditegur, jangan kok semua suruh baca misalnya 1 halaman, evaluasinya sampai akhir baca, jangan, nanti anak itu lupa. Anak itu butuhnya langsung, soalnya belum begitu tahu ya kan. Dan langsung diberikan contoh ketika memang anak itu perlu diberi contoh. Tapi kalau awal itu jangan langsung diberi contoh, anak nanti nggak mikir. Jadi cukup misalnya diketuk, salah, udah 3 kali mungkin baru diberi contoh, supaya anak itu juga mikir. Langsung salah diberi contoh, anak nanti pasif, nggak bisa mikir. Kemudian pendekatan individual atau psikologi. Ini mengenali nama dan kepribadian anak. Jadi kalau bisa anak didik itu kita kenal namanya. Ketika kita panggil langsung namanya, jangan hei kamu. Ya. Apalagi nyuruh anak panggil namanya bukan kamu atau lainnya, menarik perhatian santri dan tepat dalam membuat kebijakan. Jadi kadang ada anaknya ya, dia taunya malah nama samaran ya kan, nama hewan misalnya apa gitu. Hewan, kebun binatang itu semua hafal dia. Ada yang bajul, ada yang ketek. Ini nama-nama samarannya. Kadang anak-anak itu ya, anaknya dia malah
nggak tahu nama aslinya. Akhirnya itu loh, siapa itu yang biasa diceluk itu loh, diceluk ketek itu loh. Oh. Mosok nyeluk anaknya ketek kan gitu. Ya ini nggak baik. Nanti anak itu wah ibu ini malah ngatain saya. Nggak disenengi anak-anaknya nanti. Kemudian materi tambahan, cara mengajar materi hafalan. Nah, ini materi tambahan, cara mengajar materi hafalan. Ini supaya efektif cara materi hafalan. Itu metode klasikal pertama, klasikal bersama-sama. Dibaca dulu. Drill tiap hari, sedikit demi sedikit. Hafalan ditambah setelah pelajaran, sebelumnya hafalan dengan cepat. Jadi hafalan itu menjadi tambahan ya. Jadi setelah materi baru ada hafalan yang diajarkan. Biasanya anak itu dicontohkan dulu ya. Metodenya metode talqin. Apa? Talqin. Membimbing. Jadi ini terus diikuti talqin. Kemudian tidak menggunakan jadwal pelajaran harian sesuai kondisi lembaga masing-masing. Nah, sesuai kondisi lembaga masing-masing. Satu pelajaran harus tuntas dihafal. Artinya ya seminggu mungkin 3 hari ya itu ya enggak kok. Tapi sebenarnya seperti ini ya kita enggak harus sama persis ya. Karena hafalan itu enggak bisa kalau enggak tiap hari. Enggak tiap hari di murojaah itu hilang, ya kan? Anak itu tiap hari harus. Hafalan Quran tuh hilangnya sangat cepat. Kadang kita baru setoran, mundur setoran, disemakkan lagi ke temannya udah lupa. Ya ini namanya hafalan. Berikutnya pelajaran disampaikan 5 hari dalam seminggu. 1 hari sisa untuk evaluasi dan pengulangan pelajaran sebelumnya. Nah, jadi nggak full kita itu kasih materi tanpa evaluasi. Harus ada evaluasi supaya kita tahu tingkat keberhasilan anak. Nah, ini sampai mana. Ternyata nggak masuk semua, berarti kita ini yang harus evaluasi ya kan. Kok ternyata pelajaran kita nggak ada yang masuk, berarti gurunya yang perlu dievaluasi ini. Penting ini guru dia. Pencapaian dalam satu pertemuan beberapa materi yang diperoleh anak. Ya, target pencapaian, 1 evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil pemahaman. Yang kedua solusi untuk mengatasi permasalahan bagi santri yang tidak sepenuhnya menerima memahami pelajaran. Nah ini tadi masuk dalam 1 hari dalam seminggu itu. Jadi evaluasi dan solusi apa yang perlu kita lakukan untuk menindaklanjuti itu. Yang ketiga drill. Drill ini bagi anak ini ya, drill dengan pertanyaan pada setiap baris sebelum masuk kelas. Pertanyaan yang diajukan guru hanya materi atau bab yang baru, bab yang lalu juga dipertanyakan. Solusi yang ketiga ini tidak hanya untuk santri yang sepenuhnya bisa memahami materi, tapi untuk semua santri. Jadi di drill ya, di drill. Drill itu juga kadang bagi anak yang kurang mampu ya, kurang mampu ini perlu ada tindak lanjut ini. Ini anak ini harus ngejar, harus nambah waktu. Harus nanti komunikasinya dengan wali santri. Kemudian penguasaan kelas. Ini guru harus teliti, waspada, tegas atau disingkat dengan CTB. Lancar, cermat, teliti, apa ini? Benar ya. Lancar, cepat, tepat, benar. Nah ini. Jadi baca itu kalau ukurannya itu ya enggak bertele-tele atau terbata-bata ya. Dalam 1 halaman kalau kita mau naikkan ke halaman berikutnya itu pokoknya enggak
terbata-bata, bertele-tele di dalam membaca, itu berarti sudah lancar. Boleh kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Efisiensi waktu. Klasikal individual 10 menit, baris baca materi 10 menit per klasikal atau tanya jawab, 50 menit individual baca simak, 5 menit materi tambahan evaluasi. Berikutnya ketika maju satu persatu santri yang lain dikasih tugas menulis. Insya Allah ini juga sudah dipraktekkan ya. Amanah metodologi. 1. Bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan metodologi MBOA. 2. Mengadakan pembinaan pada asatidz minimal 2 pekan sekali, 2 minggu sekali. Nah. Yang ketiga, menampung seluruh permasalahan yang berhubungan dengan metodologi untuk dimusyawarahkan bersama dalam mencari solusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini praktek di Kudus ya, setidaknya ini bisa menjadi acuan kita di dalam mengajar MBOA di lembaga-lembaga kita, tapi nggak harus persis ya kan, karena kita juga melihat kondisi dari mungkin tempat ataupun wali santri ataupun santrinya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya di dalam mendidik anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran. Allahumma amin. Mungkin itu dari saya. Kita akhiri ya, langsung akhiri ya, nggak ada pertanyaan ya, nggak usah, mboten usah ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir li wa tub alayya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhan amma yasifun wa salamun alal mursalin khassatan abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.